Baik. Baik, jadi ibu-ibu, saya perkenalkan, saya Privesti, saya mahasiswa Daroko SW, datang untuk memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu sekalian. Ya, saya dengar informasinya bahwa di wilayah tempat ibu-ibu tinggal itu terdapat banyak kasus mengenai ketuban pecah dini. Ya, mengapa banyak kasus tentang itu? Karena kemungkinan kurang akan pengetahuan mengenai KPD tersebut. Baik ibu-ibu, saya juga dengar informasi dari ibu-ibu posyandu bahwa di wilayah tempat ibu-ibu tinggal itu ada beberapa ibu-ibu hamil yang sudah beranjak dalam masa kehamilan kurang lebih 20 minggu, benar? Benar. Baik, berarti yang datang semua di sini sudah sekitar 20 minggu ya, Bu? Iya. Iya. Baik Ibu, saya akan memberikan edukasi kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Apakah ibu-ibu semuanya bersedia? Bersedia. Baik, sekarang kita akan memulai penyuluhan ini ibu-ibu. Saya mohon untuk semuanya tetap memperhatikan agar tidak ada perasaan tidak mengerti di antara kita semua ya ibu-ibu. Iya. Di dalam leaflet ini akan saya bagikan satu persatu ke ibu-ibu untuk nanti dibaca lagi lebih memperdalam di rumah masing-masing. Baik ibu-ibu, yang pertama ibu-ibu harus ketahui adalah ketuban pecah merupakan sebuah keadaan di mana air ketuban itu keluar sebelum masa persalinan. Nah, biasanya itu terjadi di kisaran masa kehamilan ibu-ibu di minggu ke-20 sampai ke minggu 37. Nah, ketuban pecah itu belum diketahui loh ibu-ibu tentang penyebabnya. Namun, faktor-faktor predisposisi itu tentang infeksi genitalia, kemudian serviks inkompeten, gemeli, hidraamoni, kemudian kehamilan preterm, dan yang terakhir itu disposisi cephalopelvic. Nah, ibu-ibu, mengenai air ketuban itu kalau misalnya dia keluar itu kebanyakan ada yang tidak bisa untuk membedakan. Nah, seperti apa ibu-ibu? Nah, air ketuban dan urin itu bisa kita bedakan. Perbedaannya antaranya yang pertama, kalau air ketuban itu baunya seperti bau kelapa muda. Nah, sedangkan urin itu ibu-ibu sudah tahulah bau urin itu seperti apa. Iya, bau urin itu seperti bau yang agak sedikit menyengat namun tidak terlalu menyengat. Mengapa demikian? Karena mengandung amoniak di dalamnya. Nah, ibu-ibu, yang kedua, air ketuban itu berwarnanya macam-macam. Seperti apa warnanya? Ada yang warna hijau, kemudian ada juga yang berwarna keruh dan sampai pada warna kehijauan. Sedangkan warna urin itu bisa berwarna bening sampai kekuningan. Perbedaan yang ketiga yaitu kalau air kencing biasanya keluar itu tanpa butiran atau tanpa adanya campuran lain yang keluar, hanya keluar air saja yang keluar di air kencing atau air urin. Nah, kalau air ketuban itu biasanya diikuti dengan butir-butiran dan juga rambut-rambut kecil janin-janin ibu semua. Nah, yang terakhir adalah air ketuban itu tidak bisa ditahan oleh kita ibu-ibu sekalian. Nah, kalau air kencing kan, kalau kita rasa kencing kan kita pasti bisa tahan, bisa menahannya. Nah, kalau air ketuban sendiri tidak bisa ditahan, Bu, karena dia dengan sendirinya pecah dan kemudian keluar. Nah, biasanya kalau air kencing kan kita bisa menahannya. Kadang-kadang dia keluarnya kita bisa nahan. Oh, kita nahan kencing aja, soalnya ini dalam keadaannya tidak bisa dikeluarkan. Nah, tapi kalau air ketuban itu tidak bisa ibu-ibu. Air ketuban itu biasanya keluar dengan sendirinya. Keluarnya air ketuban itu tidak bisa diperkirakan.
biasanya sedikit, sedikit demi sedikit, ataupun biasanya juga keluar dengan sekaligus banyak. Nah, masuk di lembaran kedua ibu-ibu. Iya, apa saja yang sering terjadi di saat air ketuban itu keluar? Yang pertama, ibu-ibu bisa merasakan bahwa ada yang keluar dari jalan lahir anak. Nah, apa saja yang keluar berupa air. Yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa air ketuban itu warnanya bisa saja keruh, bisa saja warnanya kuning, dan juga sampai kehijauan, bahkan ada yang warnanya coklat. Dan air ketuban juga keluarnya sedikit-sedikit atau bisa sekaligus banyak ibu-ibu. Iya. Kemudian jika air ketuban itu kalau terlalu banyak keluar, itu dapat menyebabkan kekeringan pada jalan lahir anak-anak ibu, karena sudah tidak ada lagi selaput ketubannya, sudah pecah, sehingga biasanya di bagian jalan lahir itu sudah kering. Dan ibu-ibu jika nanti pada saat persalinan itu akan merasa kesakitan, karena jalan lahir yang tadinya ada terisi air atau bisa kita bilang itu sebagai pelumas untuk melangsungkan perjalanan lahir janin ibu, namun karena sudah kering itu mengalami kesusahan dalam pengeluaran janin. Nah, jika sudah terlalu banyak gesekan yang terjadi saat kontraksi, itu dapat menyebabkan infeksi. Nah, dari infeksi itu apa saja yang terjadi efek sampingnya? Efek sampingnya yang terjadi adalah ibu-ibu bisa terkena demam. Nah, jika pada saat ibu-ibu sudah merasa demam, itu bisa saja jika tidak tahan langsung saja ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, pada saat sampai di puskesmas, biasanya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya seperti apa? Itu dilakukan pengecekan di bagian jalan lahir. Biasanya kalau pasien atau ibu hamil dalam keadaan ketuban sudah pecah dini, itu janinnya itu sudah bisa diraba ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu memberi dampak kepada janin ibu, di mana karena tidak ada penyekat atau tidak ada perlindungan antara dunia lain dengan jalan lahir, maka bisa saja terjadinya infeksi pada janin dan juga ibu yang tadi menyebabkan terjadinya demam. Nah, hal yang tidak boleh ibu-ibu lakukan saat terjadi KPD di rumah. Yang pertama, ibu-ibu tidak boleh melakukan aktivitas yang memberatkan, berlari-larian, atau tidak boleh berendam di dalam bak. Kenapa tidak boleh berendam? Karena bayi akan mengalami risiko terinfeksi dengan kuman. Karena mengapa demikian? Karena selaput ketubannya sudah pecah dan tidak ada penyekat antara dunia luar dengan jalan lahir janin. Yang kedua, ibu-ibu tidak boleh mondar-mandir, kemudian berlari ke sana kemari, tidak boleh panik. Ibu-ibu tidak boleh terlalu panik. Kalau panik, nanti bisa saja terjadinya resiko-resiko lain, seperti terjadinya ibu-ibunya bisa jatuh atau terpelincir, bisa jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, yang terakhir itu apa yang harus ibu-ibu lakukan? Yang pertama, jika ibu-ibu sudah mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, tidak bisa ditahan, ibu-ibu bisa mengatakan kesakitan ibu-ibu ke keluarga ibu-ibu, entah itu sepupu, anak, maupun keluarga suami, untuk mengantarkan ibu-ibu ke puskesmas terdekat untuk penanganan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika masih bisa tertahan, ibu-ibu bisa memakai pembalut dengan tipe yang tebal untuk menangani air ketuban yang keluar.
jika air ketubannya keluar sedikit demi sedikit. Nah, kalau sekaligus banyak, ibu-ibu bisa mengganjalnya dengan handuk yang tebal. Namun, handuknya ibu-ibu harus pastikan bahwa handuknya itu harus bersih. Tidak boleh handuk yang kotor karena dapat menyebabkan risiko infeksi selanjutnya. Kemudian, jika ibu-ibu sudah memberikan penanganan itu, jika ibu-ibu mau beristirahat, maka ibu-ibu berbaring dan kemudian meminta tolong suami maupun anak-anak ibu-ibu untuk mengganjalnya dengan bantal di bagian pinggang ibu-ibu. Nah, setelah itu ibu-ibu harus menenangkan diri ibu-ibu, karena seorang ibu hamil itu tidak boleh terlalu stres, tidak boleh terlalu berpikir yang negatif karena dapat membahayakan janin dan juga ibu-ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan, maka minta tolonglah kepada orang-orang terdekat ibu-ibu seperti keluarga terdekat atau tetangga jika suami sedang bekerja. Baik ibu-ibu, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan saya ini, jika suatu saat nanti kami tidak meminta-minta, tapi jika hal itu terjadi di ibu-ibu, salah satu ibu-ibu yang di sini, maka segera dan secepat mungkin untuk menanganinya dengan penanganan pertama. Dan jika sudah tidak bisa lagi ditangani, ibu-ibu bisa membawa diri ibu-ibu atau meminta bantuan untuk dibawa ke puskesmas maupun layanan kesehatan terdekat. Baik ibu-ibu, begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Maaf sudah mengganggu waktu ibu-ibu sekalian, waktu luang ibu-ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan di hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu semuanya. Iya, saya permisi dulu ya ibu-ibu. Nanti teman saya akan membagikan leaflet untuk ibu-ibu sekalian dan dibacakan di rumah masing-masing. Ya ibu-ibu, jika tidak paham mengenai informasi atau belum terlalu paham, maka ibu-ibu bisa menghubungi kontak yang sudah tersedia di bawah kertas leaflet di sebelah paling akhir. Nah, di situ ada kontak dari puskesmas, bagian kesehatan ibu dan anak, dan ibu-ibu bisa menelpon layanan tersebut untuk nanti diberikan layanan selanjutnya. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian.